Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Nurjana, Dandi Maulana Ishak, Stefanus Tamuama, dan Hidayat Sumitro. Materi yang akan kami presentasikan adalah kemahiran membaca. Yang pertama adalah pengertian membaca menurut beberapa ahli. Menurut Hudson, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Jazir Burhan, membaca adalah kegiatan yang memberikan respon terhadap segala ungkapan penulis sehingga mampu memahami materi bacaan dengan baik. Menurut Crowley dan Mountain, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Dari berbagai pengertian membaca di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca adalah memahami isi, ide, atau gagasan, baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahan bacaan. Kemudian adalah tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah memperoleh informasi dari bahan bacaan. Berdasarkan maksud, tujuan, serta cara dalam membaca, Anderson mengemukakan tujuan membaca antara lain. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian atau fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Kemudian membaca untuk memahami ukuran atau susunan organisasi cerita. Yang D adalah membaca untuk menyimpulkan atau membaca referensi. E. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. F. Membaca untuk menilai atau mengevaluasi. G. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Kemudian ada teknik membaca. Yang pertama selecting, skimming, skipping, dan scanning. Selecting, baca pilih, ialah bahwa pembaca memilih bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggapnya relevan atau berisi informasi fokus yang ditentukannya. Selanjutnya adalah skipping, yakni baca lompat, bahwa pembaca dalam menemukan bagian atau bagian-bagian bacaan yang relevan melampaui atau melompati bagian-bagian lain. Selanjutnya skimming atau baca layap, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Isi umum dimaksud mungkin adalah informasi fokus tentang mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah scanning atau baca tatap, yaitu membaca dengan cepat dan dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Dan seterusnya membaca bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus itu ditemukan dengan tepat dan dipahami dengan benar. Kemudian ada jenis-jenis membaca, yakni membaca nyaring dan membaca senyap. Membaca nyaring yaitu kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Kemudian membaca senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. Kemudian adalah membaca nyaring, pengertiannya adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, atau pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, perasaan seorang pengarang. Tujuan membaca nyaring adalah agar pembaca mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan tepat dan jelas. Membaca nyaring. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah berbagai kemampuan, di antaranya 1. Menggunakan ucapan yang tepat. 2. Menggunakan frasa yang tepat. 3. Menggunakan intonasi suara yang wajar. 4. Dalam posisi sikap yang baik. 5. Menguasai tanda-tanda baca. 6. Membaca dengan tenang dan jelas. 7. Membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif. 8. Membaca dengan tidak terbata-bata. 9. Mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. 10. Kecepatan bergantung pada bahan bacaan yang dibacanya. 11. Membaca dengan tanpa terus-menerus melihat bahan bacaan.
12. Membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya adalah membaca senyap. Kegiatan membaca senyap hanya menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Kegiatan membaca senyap membutuhkan kecepatan mata dalam membaca teks bacaan. Membaca senyap dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membaca ekstensif adalah membaca secara luas yang meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat. Kemudian adalah membaca intensif, kegiatan membaca yang menerapkan studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas yang pendek. Keterampilan yang dituntut dalam membaca senyap adalah berbagai kemampuan. Di antaranya adalah 1. Membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. 2. Membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. 3. Membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. 4. Tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. 5. Mengerti dan memahami bahan bacaan. 6. Dituntut kecepatan mata dalam membaca. 7. Membaca dengan pemahaman yang baik. 8. Dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan. Kemudian adalah permasalahan dan kurangnya minat baca di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data We Are Social mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca, khususnya di Indonesia, adalah yang pertama, minimnya akses terhadap bacaan. Yang kedua, buku yang tersedia tidak berkualitas. Yang ketiga, kebiasaan dalam keluarga. Yang keempat, terlalu banyak menonton TV atau bermain gadget. Yang kelima adalah kebiasaan membaca sosial media atau media online. Kemudian adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan baca atau untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama adalah menyediakan buku yang disukai. Yang kedua, membuat ruang baca buku yang layak. Yang ketiga, menciptakan budaya baca menjadi budaya sosial, menggunakan e-book atau buku digital. Kemudian, batasi jam menonton TV dan bermain gadget. Demikian materi dari kelompok 8 tentang kemahiran membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.